Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasti menjalani hidup dalam bayang-bayang nama ayahnya, Ananta, seorang pembunuh berdarah dingin yang dieksekusi negara. Saat menerima wasiat terakhirnya, ia dipaksa melakukan perjalanan menuju kampung halaman sang ayah untuk mengantarkan jenazahnya. Bersama Yama, seorang sipir penjara yang bertugas mengawalnya, perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk saat berbagai gangguan gaib mulai menghalangi. Dalam keheningan malam dan jalanan yang semakin mencekam, Sasti mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar hanya membawa jenazah atau ada sesuatu yang ikut menumpang di dalam peti itu. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Perjalanan terakhir. Sasti menerima kabar kematian ayahnya yang dieksekusi negara karena kejahatan mengerikan. Di tengah ketidakpercayaan, ia diberi tugas untuk mengantarkan jenazahnya ke kampung halaman. Wasiat terakhir ayahnya jelas, tubuhnya harus dimakamkan di tanah kelahirannya dalam waktu 24 jam. Dengan berat hati, Sasti menerima tugas itu dan bertemu dengan Yama, sipir penjara yang akan menemaninya. Mereka membawa peti jenazah dengan mobil jenazah tua yang disediakan oleh pihak penjara. Jalanan panjang membentang di depan mereka, sunyi dan terasa berat. Di tengah perjalanan, Sasti mulai mendengar suara berbisik dari dalam peti. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan nada memohon. Saat melewati jalanan berbatu di tengah hutan, mobil mereka hampir tergelincir karena sebuah rambu jalan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Yama turun untuk memeriksanya. Tetapi saat ia kembali, wajahnya tampak pucat. Sesuatu di dalam hutan telah memperhatikannya. Mereka tiba di lokasi yang seharusnya menjadi kampung halaman Ananta. Tetapi yang mereka temukan hanyalah tanah kosong dengan bekas-bekas rumah tua. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah desa itu telah lenyap dari dunia nyata. Sasti mulai merasa ada yang tidak beres. Saat menjelajahi area tersebut, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku sebagai penjaga desa. Ia memperingatkan mereka agar segera pergi sebelum matahari terbenam. Namun, peti ayah Sasti tiba-tiba mulai bergetar sendiri. Sasti mulai mengingat kembali masa kecilnya yang penuh bisikan dan tatapan jijik dari orang-orang di sekitarnya. Ibunya dulu selalu berkata bahwa darah ayahnya mengalir dalam dirinya. Apakah benar ia juga memiliki kegelapan yang sama? Setiap kali mereka mencoba meninggalkan tempat itu, mereka justru kembali ke titik yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang menahan mereka di sana. Yama mulai ketakutan dan ingin membakar peti itu. Tetapi Sasti menahannya. Di malam hari, Sasti bermimpi tentang ayahnya yang berbicara dari dalam peti.
Ia mengulangi pesan yang sama berulang kali. Aku belum mati. Saat terbangun, peti itu terbuka sedikit. Wanita tua itu memberitahu mereka bahwa Ananta pernah melakukan ritual terlarang di desa ini. Ia bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga pemanggil roh yang ingin menguasai kehidupan setelah kematian. Untuk menghentikannya, mereka harus melakukan ritual penutupan. Mereka memutuskan untuk mencari tempat ritual di desa yang sudah lenyap. Hutan di sekitar desa terasa semakin pekat, seolah ingin menelan mereka. Sasti merasa ada sesuatu yang terus mengawasi dari balik pepohonan. Di tengah pencarian, Sasti melihat sekilas sosok ayahnya berdiri di kejauhan. Namun, saat ia mendekat, sosok itu berubah menjadi bayangan gelap dengan mata merah membara. Yama menariknya mundur sebelum mereka terseret lebih jauh ke dalam kegelapan. Wanita tua itu akhirnya memberikan mereka naskah mantra untuk menghentikan roh Ananta. Namun, ada konsekuensi berat yang harus ditanggung jika ritual gagal. Sasti ragu, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Saat malam semakin larut, suara ketukan terdengar dari dalam peti. Kali ini lebih kuat dan menuntut untuk dikeluarkan. Yama mengikat peti dengan rantai, tetapi Sasti merasa sesuatu telah lepas dari dalamnya. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di tengah desa yang ditinggalkan. Menurut wanita tua itu, tempat itu adalah lokasi ritual Ananta. Namun, di dalamnya mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat mereka masuk ke dalam gua, suara-suara jeritan memenuhi udara. Dinding gua dipenuhi simbol-simbol kuno yang bercahaya merah. Sasti merasakan tangannya mulai gemetar tanpa ia sadari. Di tengah gua, mereka melihat sosok Ananta berdiri di atas altar. Namun, wajahnya kini lebih menyerupai iblis daripada manusia. Ia tertawa, seolah menunggu kedatangan mereka selama ini. Sasti mencoba membaca mantra penutup, tetapi suara ayahnya berbisik di telinganya, menggoda pikirannya. Ia hampir jatuh ke dalam pengaruh Ananta, tetapi Yama meneriakkan namanya, membantunya kembali sadar. Dengan sisa kekuatan, Sasti akhirnya menyelesaikan ritualnya. Sosok Ananta mulai memudar, tetapi tidak sebelum ia menyampaikan pesan terakhir. Darahku tetap dalam dirimu, Sasti. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Setelah ritual selesai, desa yang hilang tiba-tiba muncul kembali. Namun, semua rumah dalam keadaan hancur dan kosong. Sasti dan Yama segera pergi dari sana sebelum sesuatu yang lain bangkit dari dalam tanah. Sasti terbangun di tengah malam dan mendengar suara berbisik di sekelilingnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Tetapi ketika ia melihat ke cermin, bayangan ayahnya menatapnya dengan tatapan kosong. Saat mencoba meninggalkan desa, mereka kembali ke titik yang sama.
Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka pergi. Yama mulai kehilangan kesabaran. Tetapi Sasti merasa ini adalah bagian dari ujian terakhirnya. Seorang pria tua misterius muncul dan memperingatkan mereka bahwa perjalanan belum selesai. Mereka harus menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas jika ingin keluar dengan selamat. Sasti mulai merasa semakin terperangkap. Sasti menemukan sebuah keris tua yang dikubur bersama sisa-sisa ritual ayahnya. Ia merasa keris itu memiliki kekuatan besar, tetapi juga membawa bahaya yang tidak terduga. Ketika Sasti memegang keris itu, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam bentuk lain, lebih gelap, lebih menyeramkan. Yama menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba membantunya. Sang pria tua memberitahu mereka bahwa Sasti adalah kunci untuk menghentikan kegelapan yang tersisa. Namun, jika ia gagal, ia akan menjadi penerus ayahnya dalam dunia hitam. Sasti dihadapkan pada pilihan sulit, mengorbankan dirinya untuk memutus kutukan atau melarikan diri dan membiarkan kegelapan tetap hidup. Ia tahu bahwa jawabannya sudah jelas sejak awal. Dengan bantuan Yama, Sasti melakukan ritual terakhir di tengah hutan. Suara-suara jeritan menggema saat bayangan Ananta mencoba melawan. Tapi kali ini Sasti tidak akan menyerah. Setelah ritual selesai, desa yang menghilang muncul kembali seperti semula. Namun, suasananya tetap mencekam. Sasti merasa seakan ada sesuatu yang belum selesai. Akhirnya, mereka berhasil meninggalkan desa. Tetapi sebelum pergi, Sasti membakar keris itu sebagai simbol bahwa ia tidak akan mengikuti jejak ayahnya. Ia kini tahu takdirnya ada di tangannya sendiri. Sasti berhasil menguburkan jenazah ayahnya setelah melalui berbagai rintangan mistis. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia menyadari bahwa bisikan itu masih ada. Mungkin perjalanan belum benar-benar berakhir.